Perang USS Missouri yang berbobot 53.000 ton dari armada ketiga Laksamana Halsey menjadi tempat upacara yang tak terlupakan, menandai penyerahan Jepang secara lengkap dan format. Di Teluk Tokyo, kapal USS Buchanan datang membawa perwakilan dari kekuatan sekutu untuk menyaksikan penyerahan terakhir. Dari kapal itu, Jenderal Angkatan Darat Douglas MacArthur, panglima tertinggi sekutu untuk penduduk Jepang, naik ke USS Missouri. Laksamana Armada Nimitz, Komandan Armada Pasifik, dan Laksamana Halsey menyambut MacArthur bersama kepala stafnya, Jenderal Sutherland, di atas kapal. Laksamana Nimitz mengawal Jenderal MacArthur ke dek beranda Missouri, di mana upacara 20 menit akan berlangsung. Hari itu, Minggu 2 September 1945. Juru kamera dan reporter dari banyak negara merekam momen bersejarah ini, ketika para pemimpin militer Perserikatan Bangsa-Bangsa berkerumun di atas USS Missouri dan memeriksa kartu souvenir bertuliskan bendera Jepang. Kenang-kenangan khusus dari acara tersebut. Dan sekarang dibersamai Angkatan Laut, pihak Jepang yang menyerah telah tiba. Mereka dipimpin oleh Agen Mamoru Shigemitsu, Menteri Luar Negeri Kabinet Jepang yang menyerah, di mana tahun lalu ia terluka oleh seorang patriot Korea di Shanghai, sehingga kini Shigemitsu berjalan dengan kaki palsu. Delegasi Jepang berbasis di seberang meja penyerahan dari sekutu. Sebuah perang yang telah memasuki tahun ke-8 yang mengerikan di Cina, yang telah berkecamuk selama 3 tahun dan 9 bulan untuk Amerika dan Inggris, yang merupakan bagian timur yang brutal dan mahal dari Perang Dunia yang paling mengerikan dalam sejarah manusia. Kini, dalam hitungan menit, berakhir untuk selamanya. Jenderal MacArthur berbicara. Kami berkumpul di sini perwakilan dari kekuatan-kekuatan besar yang berikan untuk membuat kesepakatan khidmat di mana perdamaian dapat dipulihkan. Isu-isu yang melibatkan cita-cita dan ideologi yang berbeda telah ditentukan di medan perang dunia. Saya dengan kalian semua sekarang, serta markas besar Kekaisaran Jepang, untuk menantangkan instrumen penyerahan diri di hadapan kalian semua. Dengan adanya tanda tangan yang telah dilakukan, maka berakhir sudah Perang Dunia yang kedua. 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan menjadi PPKI. BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah mendapatkan penyelesaian tugasnya, yaitu menyusun rancangan Undang-Undang Dasar bagi negara Indonesia.
BPUPKI diganti dengan nama PPKI atau singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junbi Inkai dengan Insinyur Soekarno sebagai ketuanya dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Tujuannya dibentuknya PPKI adalah untuk mempersiapkan hal-hal yang berhubungan dengan persiapan kemerdekaan Indonesia. PPKI dilantik secara simbolik oleh Jenderal Terauchi pada 9 Agustus 1945 dengan mendatangkan Soekarno, Hatta, dan Regiman Widyoningrat ke Saigon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini kita akan membahas sidang PPKI dengan alasan setelah kemerdekaan Indonesia membutuhkan undang-undang atau landasan hukum. Oke, kalau begitu nanti saja saya dan Soekarno akan menugaskan Ki Bagus Hadikusumo, Abdul Wahid Hasim, Mr. Kasman, dan Mr. Teguh untuk merancang pembukaan Undang-Undang 1945 yang dinyatakan sebenar-benarnya. Dan sekarang mohon perhatiannya. Baiklah, mari kita membahas rumusan sila-sila pembukaan UUD tersebut. Mungkin ada yang perlu dirubah? Baik, ini mengingatkan saya pada pesan dari putusan Indonesia bagian Timur. Bagaimana jika sila pertama dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi ketuhanan punya kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemilih-pemilihnya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Iya, itu merupakan usulan yang sangat baik. Saya setuju dengan perubahan tersebut. Saya juga sangat setuju karena kalimat tersebut dapat merintangi terwujudnya kesatuan dan persatuan bangsa. Mohon izin Ketua, saya kira ada yang perlu dirubah kembali, yaitu pada pembukaan yang ketiga, yakni atas berkat rahmat Allah yang Maha Esa dirubah menjadi atas berkat Tuhan yang Maha Kuasa. Iya, baik. Saya setuju. Yang lainnya juga setuju. Lalu, jika sudah tidak ada perubahan lagi, bagaimana jika pembukaan UUD ini ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia? Saya setuju, Mr. Kasman, karena dapat dilihat bahwa isinya sesuai dengan kepribadian bangsa kita. Dengan ini, teman-teman sekalian, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia serta Peraturan Peralihan telah sah ditetapkan. Dan demikian pada tanggal 18 Agustus 1945, bangsa Indonesia memperoleh landasan kehidupan bernegara yang meliputi dasar negara, yakni sebuah undang-undang dasar yang kita kenal dengan nama Undang-Undang Dasar 1945. Ketua, bagaimana kalau sidang kita lanjutkan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden? Karena di sebuah negara juga dibutuhkan seorang pemimpin. Sebagai dasar hukum pemilihan presiden dan wakil presiden tersebut harus disahkan berupa pasal 3 dan aturan peralihan. Kalau begitu saya akan membagikan kertas suara kepada masing-masing anggota. Menurut saya, tidak perlu pembagian kertas suara. Sebaiknya presiden dan wakil presiden dipilih melalui cara aklamasi. Saya mengusulkan Soekarno menjadi presiden dan Muhammad Hatta menjadi wakil presiden. Bagaimana? Saya mewakili yang lainnya. Saya setuju jika pemilihan presiden maupun wakil presiden dipilih secara aklamasi. Karena menurut saya dan yang lainnya, kedua tokoh tersebut sangat ketokohan dibanding yang lainnya. Dalam tugasnya, sebaiknya presiden dibantu oleh KNIP sebelum dibentuknya MPR. Baiklah, Mr. Kasman, sudah tentu. Baiklah, sidang pertama telah selesai. Dalam beberapa keputusan di atas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Acara yang pertama adalah membahas hasil kerja panitia kecil. Ketua, sebelumnya mohon diizinkan untuk anggota panitia kecil menjelaskan mengenai apa tugasnya. Untuk menjawab permohonan Mr. Amir, saya akan menjelaskan mengenai tugas kami sebagai panitia kecil, yaitu merumuskan bentuk departemen bagi pemerintah Republik Indonesia, bukan personal atau pejabatnya. Saya sebagai
sebagai panitia kecil, mohon izin kepada Ketua untuk menyampaikan hasil kerja kami. Ya, silakan sampaikan. Kami memutuskan bahwa NKRI dibagi menjadi 8 provinsi, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, Borneo atau Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Sunda Kecil, Sumatera, dan 2 daerah istimewa Yogyakarta dan Surakarta. Mengenai siapa yang menjabat, kita diskusikan bersama-sama. Bung Karno, saya mengusulkan mengenai siapa yang menjabat. Kami beberapa anggota menyepakati bahwa sebaiknya Anda saja bersama Muhammad Hatta dan menentukan siapa yang pantas, dan kami juga siap menerima jabatan tersebut. Terima kasih Mr. Johannes. Saya dan Karno memang sudah mendapatkan gambaran mengenai apa yang menjabat. Karena itu langsung saja kita umumkan siapa saja yang menjabat. Jawa Tengah, Raden Padi Suroso. Jawa Timur, Aryo Serjo. Kalimantan, Pangeran Muhammad Nur. Sulawesi, Jacob Ratulangi. Maluku, Mr. Laduhari. Sunda Kecil, Igusti Ketul Puja. Sumatera, Tengku Muhammad Hasan. Untuk wilayah Jawa Barat sendiri kami belum bisa menjabat. Tuan, jika tidak ada yang menjabat, saya siap memimpin wilayah Jawa Barat. Ya, kalau begitu langsung saja. Untuk wilayah Jawa Barat, saya memilih Sutarjo Kartodikusumo untuk wilayah Jawa Barat. Selanjutnya, tuan-tuan, kita akan mendengarkan laporan dari Ahmad Subarjo mengenai pembagian departemen atau kementerian. Hasil yang telah disepakati NKRI terbagi atas 12 departemen dan 4 menteri negara sebagai berikut. Departemen Luar Negeri, Dalam Negeri, Kehakiman, Keuangan, Kemakmuran, Pengajaran, Penerangan, Sosial, Pertahanan, Kesehatan, Perhubungan, Pekerja Umum, dan Menteri Negara. Dengan demikian rapat kedua telah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini pada tanggal 22 Agustus 1945 kita kembali menggelar sidang PPKI yang ketiga. Agenda kita pada hari ini adalah membentuk badan-badan negara, badan politik, perjuangan serta tentara Indonesia. Pada sidang kali ini saya akan membacakan peraturan nomor 10 tahun 1945 bahwa KNIP sebelum membentuk MPR dan DPR diberi kekuasaan legislatif, itu menetap garis-garis besar hal-hal negara, dan saya menyetujui bahwa pekerjaan KNIP sehari-hari sehubungan dengan gentingnya keadaan dijalankan oleh suatu pekerja dan dipilih di antara mereka bertanggung jawab dalam KNIP. Oleh karena itu, saya memilih Sultan Syahrir sebagai ketua KNIP dan Amir Syarifuddin sebagai wakilnya. Baik Bu, saya dan Amir Syarifuddin akan menjalankan ini. Kemudian saya ingin mengingatkan nama-nama kabinet negara karena pada siang yang lalu kita belum membicarakan siapa saja yang dijabat sebagai kabinet negara. Saya selaku penasihat PPKI mengusulkan bagaimana jika pembentukan siapa saja yang akan menjabat adalah Presiden Soekarno, karena tugas kabinet tersebut adalah membantu tugas Presiden. Sepakat tuan-tuan? Sepakat. Saja, Departemen Luar Negeri Ahmad Subarjo, Departemen Dalam Negeri Wiranata Kusuma, Departemen Kehakiman Dr. Supomo, Departemen Keuangan AA Karamis, Departemen Kemakmuran Insinyur Surahman Joko Di Suroyo, Departemen Pengajaran Ki Hajar Dewantoro, Departemen Penerangan Amir Syarifuddin, Departemen Sosial Iwan Kusuma Sumantri, Departemen Pertahanan Suprayidi, Departemen Kesehatan Buntaran Martoatmojo, Departemen Perhubungan dan Pekerjaan Umum Abi Kusno, Menteri Negara Wahid Hasim, RM Sartono, M Amir, dan R Putu Iskandar Dinata. Bagaimana semua? Setuju? Apa ada yang perlu dirubah atau ada yang tidak ingin menjabat? Saya rasa tidak ada yang dirubah. Bagaimana tuan-tuan? Setuju. Tuan-tuan, mari kita lanjutkan pada agenda kita yang kedua, yaitu mengenai pembentukan partai politik. Mengenai hal tersebut, saya mengusulkan bahwa perlu didirikan partai politik
Mungkin dapat kita namakan yaitu Partai Nasional Indonesia sebagai partai satu-satunya di Indonesia. Ya, saya setuju. Mungkin juga perlu ditambahkan bahwa tujuan PNI adalah mewujudkan negara Republik Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur berdasarkan kedaulatan rakyat. Kita mulai lagi sidang PPKI ketiga. Setelah beberapa menit yang lalu kita telah rehat. Buat mengenai tujuan PNI, apakah ada yang perlu ditambahkan? Ya, saya memiliki pendapat. Tujuan tersebut sangat baik dan saya setuju. Melainkan, untuk usulan Tuan Amir, saya menyanggah bahwa partai di Indonesia lebih baik ke depannya bukan hanya satu, melainkan banyak partai. Sehingga mengenai hal tersebut perlu penundaan. Tuan Sugiman, PNI saat ini tetap sebagai partai politik di Indonesia. Tetapi keputusan mengenai partai lain ke depannya ditunda hingga tanggal 31 Agustus 1945. Saya menunggu. Kemudian agenda kita yang selanjutnya mengenai Badan Perjuangan, sebaiknya dibentuklah Laskar Perjuangan yang terdiri dari Angkatan Pemuda Indonesia, Barisan Rakyat Indonesia, dan lain-lain. Bagaimana tuan-tuan, sepakat? Sepakat. Bung, kemudian bagaimana mengenai kelanjutan agenda kita yaitu tentang tentara Indonesia karena saat ini sangat dibutuhkan oleh rakyat. Sehubung dengan pembentukan Tentara Indonesia, maka besok akan dibentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR yang kemudian diterapkan sebagai bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang. Mengenai tujuannya, apa tujuan dari BKR? Badan ini ditunjuk untuk menjaga keselamatan rakyat BKR, yaitu sebagai badan pengganti yang berkorban perang. BKR terdiri dari BKR pusat dan BKR daerah. Baik Bung, saya sangat setuju. Bagaimana dengan yang lain? Sangat setuju. Alhamdulillah, sidang PPKI ini berakhir dengan hasil yang memuaskan. Semoga segala yang telah kita musyawarahkan dapat bermanfaat untuk kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikni, nomor 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara, harus kita ketahui, Bung Karno menolak melakukan proklamasi dan apa yang kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta lalu kita desak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Culik? Iya, kita bawa mereka ke suatu tempat lalu kita bujuk mereka. Itu benar. Dengan begitu, cepat kita akan bisa mempengaruhi mereka. Tapi kemana kita akan membawanya? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas, di mana kita akan menyembunyikan keduanya. Saya akan menghubungi Sudanto Subenang untuk hal ini. Subenang setuju dan kita akan ditempatkan di rumah Cikisong. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Tepatnya, besok subuh. Pukul berapa tepatnya? Pukul 4 bagaimana? Setuju. Keesokan harinya, tanggal 16 Agustus 1945, pukul 4, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bung Hatta harus ikut kami. Mau dibawa kemana aku? Lagi pula, mengapa kita harus pergi? Rengas Dengklok ini sudah jadi kesepakatan para pemuda. Selain itu, rakyat akan menjadi ibu kota. Apa yang Anda bicarakan? Jika itu benar, kita tidak akan bisa melawan tentara Jepang karena di Jawa masih utuh. Itu sudah kesepakatan bersama, Bung. Dan Bung Hatta harus tetap ikut kami ke Rengas Dengklok. Benar, Bung, itu demi kebaikan Anda. Ayolah, Bung, waktunya sudah habis. Baiklah. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pula. Bung Karno. Ya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa ikut dengan kalian? Ini sudah menjadi kesepakatan bersama, Bung. Anda dan Bung Hatta harus tetap ikut kami ke Rengas Dengklok. Tak sadarkah kalian jika aku masih memiliki istri dan anak yang masih kecil? Bagaimana dengan mereka? Ada apa ini, Kang Mas? Mengapa banyak orang?
Ini Mas, pemuda-pemuda ini akan membawaku dan Hatta ke Rangis Dinglo. Untuk apa Kang Mas? Untuk mengamankan bunga roda Hatta dari Jepang. Lalu bagaimana denganku dan anakmu? Apa kalian akan meninggalkan kami? Benar, aku tidak mau berpisah dengan anak dan istriku. Jika kalian membawaku, kalian harus membawa mereka juga. Baiklah Pung, kami akan membawa Anda dan anak istri Anda, tapi kita harus pergi sekarang. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Kisong. Sebenarnya apa mau kalian sehingga aku dibawa kemari? Kami ingin Anda berdua segera melakukan proklamasi. Karno, Hatta, ternyata kau di sini juga. Iya, benar Bu. Wah, Fatma dan anakmu juga dibawa ke sini ya? Iya benar, Hatta. Sukari, ada apa sebenarnya ini? Jadi begini Bu, kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah Bu. Ini saat yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau begitu mudah percaya pada kabar itu, Karni? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan Anda, Bu. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas jerih payah kami sendiri, tidak ingin dari hasil hadiah dari Jepang. Itu benar Bu, kalau kita merdeka atas hadiah Jepang, kita dan bentukan Jepang, kita akan dijajah lagi Bu. Ada apa Saleh? Kenapa kau terengah-engah seperti itu? Ada Mr. Subarjo yang memaksa masuk untuk menjemput Bung Karno. Baiklah, aku akan menemuinya sekarang. Aku mau bertemu dengan Soekarno dan Hatta. Untuk apa Anda ingin bertemu dengan mereka, Bu? Kenapa PPKI gagal karena tidak ada mereka? Aku di sini untuk menjemput mereka. Tidak bisa. Anda tidak berhak untuk membawa pulang mereka. Mengapa? Karena kami para pemuda sudah mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Kalau begitu, bolehkah bertemu dengan mereka terlebih dahulu? Baiklah, mari. Kenapa Subarjo? Gagal. Selain itu, aku ingin mengabarkan bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Jadi berita tersebut benar adanya? Iya, benar Bu. Bukankah saya dan Syahrir sudah memberitahu kepadamu Bu? Saya belum percaya, Hatta. Begitu tunggu apa lagi? Sekarang juga, ayo kita proklamasikan. Benar, Bu. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Bolehkah kami pulang? Lihatlah anakku sedang menangis terus. Benar, bolehkah engkau membawa Bung Karno dan Bung Hatta pulang? Tidak. Saya akan berjanji akan menjaga mereka. Apa kamu bisa menjaga janjimu itu? Saja. Baiklah kalau begitu. Sesampainya di Jakarta, tanggal 16 Agustus 1945, pukul 11 malam, Soekarno mengantarkan anak dan istrinya pulang terlebih dahulu. Sebelum beliau merumuskan naskah proklamasi bersama para pemuda. Sudah sampai di Jakarta, Bung. Kita harus ke rumah Laksmana Maeda untuk membahas proklamasi. Baiklah, aku ingin mengantarkan istri dan anakku terlebih dahulu. Silakan. Mereka berangkat ke rumah Laksamana Maeda. Tidak lama kemudian, mereka sampai di rumah Laksamana Maeda. Permisi, bisakah kami bertemu dengan Tuan Laksamana Maeda? Baiklah, sebentar. Saya akan memanggilkan Tuan Laksamana Maeda. Terima kasih. Ada apa? Kenapa tuan-tuan ini mendatangi kediaman saya? Apa ada masalah yang serius? Maaf mengganggu waktu istirahat Anda, Tuan. Ayo masuk untuk bertanya tentang kebenaran berita Jepang menyerah terhadap Sekutu itu. Memang benar berita tersebut, namun kami masih merahasiakannya agar tidak terjadi kekacauan. Karena kami masih bertanggung jawab atas keamanan Indonesia. Tapi Tuan, yang kami bingungkan, para pemuda sekarang mendesak kepada kita supaya bisa mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Wah, gagasan yang bagus. Mengingat ini adalah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apakah Tuan menyetujuinya? Begini, kalau Maeda mengizinkan, bolehkah kami meminjam rumah Anda? Boleh, memang itu apa? Kami telah sepakat dengan berita itu. Kami akan secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia besok pagi. Apakah Tuan keberatan? Tidak sama sekali. Lalu persiapan apa yang akan kita siapkan? Rencananya kami akan membuat naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya sudah, kalau begitu ayo kita buat di rumah makan. Kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu, kan?
Rasanya terlalu banyak orang untuk membuat naskah ini. Bagaimana dengan Bung Hatta, Ahmad Subarjo, dan saya untuk membuat naskah ini bersama? Benar, sebaliknya memang mereka yang harus menuju ke ruang makan. Tapi bagaimana dengan pemuda ini? Biarkan mereka menunggu kita di sini, ayo. Soekarno, Mohatta, Ahmad Soebarjo, dan Laksamana Maeda bersama beberapa pemuda pergi ke ruang makan untuk menyusun naskah proklamasi. Saya mencatat. Baiklah. Untuk kata pembuka, apa yang bagus? Bagaimana dengan kata proklamasi? Kata proklamasi ini cocok untuk naskah ini. Ya, bagus. Lalu isinya apa? Tunggu sebentar, biarkan saya berpikir terlebih dahulu. Ya, bagaimana kalau begini? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Itu bagus, karena naskah ini mencakup kemerdekaan Indonesia. Itu bagian dari pembukaan tersebut. Terus isinya bagaimana? Saya sudah berpikir bagaimana hal-hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dengan tempo secepat-cepatnya. Ya, semua sudah bagus. Jadi seperti ini ya. Alhamdulillah selesai juga. Bagaimana jika sekarang kita menemui para pemuda dan menanyakan apakah mereka menyetujui naskah ini? Ya sudah, ayo kita menghampiri para pemuda. Tidak lama kemudian, mereka sampai di serambi belakang di tempat para pemuda menunggu. Mana naskahnya sudah selesai, Bung? Sudah, akan saya bacakan. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Wakil bangsa Indonesia. Bahkan Ada sedikit kata-kata yang janggal tadi perlu diperbaikan. baik, kita akan memperbaikinya sekali lagi. Itu lebih baik. Akhirnya, mereka merundingkan kembali naskah tersebut bersama para pemuda. Kemudian, mereka melakukan sedikit perubahan pada naskah proklamasi itu. Setelah selesai melakukan sedikit perubahan, kemudian Soekarno menyuruh Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi. Maaf, apakah bisa Sayuti Melik mengetik untuk merubah perubahannya? Saya bisa, Bung. Ya sudah, tolong ketik naskah ini dengan cepat ya. Baiklah. Sayuti Melik pun mengetik naskah proklamasi tersebut. Kemudian setelah selesai, naskah itu diberikan kepada Soekarno. Pada kesempatan pagi ini, kita berkumpul untuk menjadi saksi dari peristiwa penting yang selama ini kita tunggu, yaitu peristiwa yang selalu menjadi impian dan harapan sebagai bangsa yang terjajah. Dari bertahun-tahun yang lalu sampai beratus-ratus tahun yang lalu, kita memperjuangkan kemerdekaan kita agar bebas dari penjajahan. Hari ini kita mengibarkan kemerdekaan kita dengan harapan dapat menjadi tombak agar kehidupan kita bisa berubah menjadi lebih baik, lebih layak dari sebelumnya. Terima kasih kepada para pejuang yang kokoh dan teguh memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita dengan segenap jiwa dan raganya dari mulai penjajahan bangsa Portugis, Inggris, Jepang, dan Belanda. Kita selama ini seolah seperti orang yang selalu tunduk di hadapan penjajah. Kita seolah mengabdi kepada mereka, namun di dalam hati kita tetap menjunjung tinggi keinginan dan impian kita untuk kemerdekaan bangsa kita. Kini, semua harapan kita itu bukanlah sebuah angan-angan belaka, melainkan sebuah perjuangan yang hasilnya dapat kita saksikan saat ini. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dengan tanda pembacaan naskah proklamasi. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikian naskah proklamasi ini sebagai tanda bahwa bangsa kita, bangsa Indonesia yang telah merdeka.
kemudian sebagai simbol kebebasan dan kemerdekaan kita kibarkan bendera merah putih. Perwakilan Komite Van Akti atas nama Sukarni Hoirul Saleh dan kawan-kawan datang di kediaman Soekarno untuk meyakinkan keraguan beliau akan kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum Pak Soekarno. Ada apa? Kami di sini melakukan rapat yang sangat penting sekali dengan Pak Soekarno. Sepenting itukah dengan Pak Soekarno? Iya, karena ini keadaannya sangat genting sekali. Ya sudah, saya bukakan. Assalamualaikum Pak Soekarno. Assalamualaikum Pak Soekarno. Ada apa Braman? Saya sebagai ketua dari Van Aksi dan rekan-rekan saya sudah setuju, Pak. Setuju apa? Setuju bahwa Indonesia sudah merdeka dan saya dan rekan saya ingin menyampaikan bahwa kami akan mengadakan rapat raksasa di lapangan Ikeda. Rapat apa? Kita akan mengadakan rapat 1 bulan kemerdekaan Indonesia, Pak. Wah, bagus sekali itu. Tapi di luar sana masih ada banyak penjajah. Gak usah takut Pak, kita akan melindungi dan mengawal Bapak. Baiklah, kapan kita akan melakukan acara tersebut? Besok Pak, jam 10. Bung, apakah malam ini ada acara? Sepertinya tidak ada, Bu. Baiklah, tunggu saya jam 10. Dan kemudian Soekarno hadir di lapangan Ikada meyakinkan bahwasannya Indonesia telah merdeka. Untuk berpidato guna tanpa adanya campur tangan Jepang dalam pemerintahan. Setiba di lokasi, ketika Soekarno naik ke podium disambut gemuruh pekikikan merdeka. Memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi ini tetap kami pertahankan, sepatah pun tidak kami cabut. Kami sudah menyusun suatu rancangan. Tunduklah pada rancangan kami, tenang, tentram, tetapi tetap siap sedia menerima perintah yang kami berikan. Walau hanya berpidato selama 5 menit, ucapan Soekarno bak sengatan listrik, mengalirkan semangat juang ke seluruh penjuru negeri. Selepas rapat, terjadi banyak perlawanan rakyat Indonesia untuk mengusir para penjajah. Usai rapat raksasa di lapangan Ikada, Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 memberikan dukungan penuh terhadap kemerdekaan Indonesia. Dan kemudian Insinyur Soekarno dan Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 menandatangani surat persetujuan bahwa Yogyakarta akan bergabung dengan Indonesia.